Ya. Ada orang yang transfer saya duit. Oke. Sekarang aku tanya sama kamu, ya. Dalam posisimu, apakah kamu sekarang seorang ayah? Saya belum nikah. Belum nikah. Sekarang kamu sebagai anak. Nah, sekarang saya tanya sama kamu sekarang. Pernahkah kamu tidak berbuat jujur kepada orang tuamu? Pernah tidak? Pernah. Nah, itulah akibat kehilangan kemuliaan Allah. Kemuliaan. Kau tetap menyayangi orang tuamu. Ya kalau saya di Islam gampang, tinggal bertobat, Bang. Kamu pernah berbuat tidak jujur, tapi kamu tetap bisa menyayangi. Cacat itu sebenarnya. Pernah. Iya, tapi ingat, di dalam konsep Islam, ketika kita berbuat dosa, cukup jangan bertobat. Lagi konsep. Selesai, sekarang konsepnya ke konsep hukum saya bilang tadi, karena dosa waris itu manusia kehilangan kemuliaan Allah, termasuk dalam hal berbuat jujur. Oke, ketika manusia kehilangan kemuliaan Elohim, apakah dosanya bisa diampuni atau tidak? Nggak usah dulu lari. Jadi kalau sudah ke situ, kau agak susah untuk apa? Agak susah untuk mengerti. Sekarang begini, aku akan jelaskan ke kamu kalau kamu bisa memahami seperti ini. Nah, ketika manusia kehilangan kemuliaan Elohim, apakah dosanya bisa diampuni atau tidak? Aku tes IQ-mu dulu. Ya, dengarkan dulu. Silakan. Oke. Paham nggak arti makna kata-kata ini? Tidak ada seorang pun dapat dihukum kecuali kalau sudah ada aturan hukum yang mengatur itu. Paham nggak? Iya, bro. Ketika manusia kehilangan kemuliaan Elohim, apakah manusia ini bisa diampuni dosanya atau tidak? Nah, jawab dulu. Tidak ada seorang pun yang bisa dihukum secara pidana kalau tidak ada hukum yang mengatur itu terlebih dahulu. Paham nggak? Betul, paham. Nah, sekarang jelaskan. Kenapa Allah mengeluarkan hukum Taurat? Itu supaya tahu. Supaya manusia patuh. Bukan. Karena Allah akan menghukum. Oh, Mak. Agak lain ini, host, agak lain. Kalau Allah tidak menghukum, ngapain kita menyembah Allah? Repot-repot. Tuhan menurunkan hukum Taurat supaya dihukum, bukan untuk supaya bisa menghukum manusia. Kalau tidak ada hukum Taurat itu, Allah tidak bisa menghukumnya. Jadi gak maha adil dong Tuhan ya, host. Tidak maha adil. Justru karena itu keadilannya itu sudah ketahui. Ini dari tadi bicara Taurat, emang kitabmu Taurat? Taurat lagi. Tidak apa-apa, anggaplah. Jadi itu maksudnya, bro. Tuhannya dia Nabi Musa berarti. Jadi Allah belum pada posisi kehilangan kemuliaan kita. Oke, tadi sudah saya jawab pertanyaanmu, Bang Roster. Sekarang saya nanya balik. Ketika manusia kehilangan kemuliaan Elohim, apakah dosanya bisa diampuni atau tidak? Ternyata bisa. Bisa. Nah, kalau dosanya bisa diampuni, lantas dosa waris itu untuk apa? Semua diampuni semua. Diampuni semua. Nah, itu dosa waris maksudnya apa itu? Dosa waris itu akibat dari pertikaian antara iblis dengan Adam dan Hawa yang dikatakan begitu. Jadi iya, tapi gara-gara Adam melakukan kesalahan, akhirnya kan anak keturunan Adam berdosa semua tuh. Iya. Bukan kehilang itu loh, kena hukum waris, kena akibat hukum warisan itu, yaitu apa? Kehilangan salah satu bukti fakta kehilangan kemuliaan Allah itu. Iya. Dalam kejujurannya tidak pernah. Adam melakukan kesalahan, akhirnya keturunan Adam kena dosa waris atau dosa asal. Semua keturunan Adam kena dosa waris. Iya, bahkan tanah pun terputus. Nah, oke. Ketika keturunan Adam kena dosa waris, termasuk orang-orang yang hidup di zaman Musa. Prokol. Nah, orang-orang yang hidup di zaman Musa, otomatis pasti kena dosa waris. Otomatis berdosa. Ujung-ujung, tidak lama kemudian, hukum Taurat muncul. Tuhan bilang, persembahkanlah kepada Elohim 2 ekor domba lembu jantan yang tak bercacat celah, sehingga dosamu ku ampuni. Iya. Nah, dosa apa yang diampuni? Semua. Bukan. Jadi situ kalau kamu berbuat ini kepada orang, maka burung darah,
Kalau kamu berbuat ini ke sini, kamu mau bawa sapi. Itu kan dosa-dosa dalam tindakan perbuatan. Iya, ini kan dosa perbuatan. Nah, dosa waris ini dosa perbuatan atau bukan? Dalam kehidupan manusia. Kalau Oke. Kan itu kalau kamu mencuri, kalau kamu ini kan itu kan. Oke, dosa waris ini dosa perbuatan atau dosa rohani? Kutukan. Bukan kutukan yang saya tanyakan, Bang. Dosa waris ini dosa perbuatan atau bukan? Itu ketentuan yang ada di dalam konteks hukum firman Tuhan mengatakan kalau kamu makan buah itu kamu akan mati. Iya, itu dosa perbuatan atau bukan itu? Dosa perbuatan deh. Iya, itu dosa perbuatan itu. Bukan. Kan menurut roster, gini Bang, menurut roster. Bukan itu bro, gini bro, sedikit, biar paham. Menurut Bang Roster, orang-orang yang melakukan perbuatan dosa atau dosa perbuatan, dia harus mengorbankan domba lembu jantan yang tak bercacat celah untuk diampuni dosa perbuatan. Ya toh? Iya. Nah, yang kutanyakan, apakah dosa waris ini adalah dosa perbuatan? Bukan, pembangkangan. Lantas apa yang dilakukan Adam sampai dia kena dosa, Bang? Perbuatan apa yang dilakukan? Kan dia bilang segala buah yang di pohon di taman ini boleh kau makan. Oke, akhirnya Adam memakannya toh? Ya jangan dulu kau. Tapi ada dua pohon di situ. Pohon tentang pengetahuan yang baik dan yang jahat. Ya, buah pengetahuan. Dan janganlah kamu makan buahnya dari dua-dua pohon itu toh. Oke, akhirnya ada memakannya. Ada memakan. Hello? Nah, ketika ada memakan, apakah itu perbuatan atau tidak? Pembangkangan. Hah? Pembangkangan, bukan perbuatan. Iya, karena dia mematuhi mengikuti omongannya si ular tua itu ya. Ya. Tetapi dia berbuat tidak? Yang dilakukan oleh Adam, apa yang dilakukan oleh Adam dia bilang aja dia mengunyah atau tidak? Kau bahasamu bahasa bilang aja dia menggigit nggak, memakan nggak, bergerak nggak lidahnya? Bukan itu yang kutanyakan. Nah, udah bisa bilang pembangkangan. Ketika Adam melakukan, ketika Adam memakan buah pengetahuan, itu perbuatan atau tidak itu? Sudah bilang bukan perbuatan, pembangkangan. Bukan perbuatan. Masuk Bang Uding. Jadi itu bedanya. Yes, memang. Perbedaan. Lanjut Pastor Uding. Nah, masuk. Masuk Bang Uding. Bun masuk dulu. Enak ini, enggak masuk Bang Uding. Enak ini betul. Lanjut Bang Uding dulu, Bang Uding. Sama Bang Roster masuk ini barang, betul. Masuk ini barang. Iya. Barang apa yang masuk? Begini bentar dulu Roster, jangan dulu masuk lah. Enggak, dia bilang barang masuk itu kan aneh-aneh. Iya barang itu, maksudnya barang itu barang itu. Enak sekali itu barang itu. Terlarang tadi itu masuk tuh. Bang Roster, apa perbedaan? Apa tadi pembangkangan sama apa? Bagus barangnya nih. Membangkang atas sama perbuatan. Sama atau tidak? Membangkang sama perbuatan itu sama atau tidak? Tidak sama. Coba bagaimana? Coba jelaskan perbuatan adalah penjabaran yang kita lakukan sendiri. Tuhan mengatakan, Sang Elohim mengatakan jangan kamu makan buah pengetahuan ini. Nah berarti itu dia tidak berbuat untuk makannya, dia hanya membangkangnya. Ya, dia membangkang. Dia membangkang. Kalau perbuatan itu sama tidak sama membangkang? Putar-putar lagi. Udah dibilang, tahu nggak? Perbuatan itu. Sebenarnya Pak Roster, pembangkangan itu adalah hasil dari perbuatan. Kalau perbuatan itu melanggar apa yang ditetapkan, itu namanya baru membangkang gitu loh. Sekarang gini.
ketika kamu disuruh orang tuamu, maka yang kamu lakukan itu bukanlah perbuatanmu, tapi itu ini di awal enak Bang Roster ini ngomong, Bun. Bang Nuding enak. Oh, iya betul, lama-lama agak lain. Habis itu ku deteksi kok agak lain. Artinya kalau perbuatan itu adalah tindakanmu sendiri, tapi pembangkangan itu kau sedang melawan perintah orang atau perintah orang tuamu, kau membangkang di situ. Nah, berarti pembangkangan itu hasil dari melawan perbuatan. Perbuatan membangkang itu hasil dari perbuatan yang sekarang dilarang gitu loh. Antara dosa yang dimaksud diatur di dalam hukum Taurat dengan dosa yang terjadi karena hukum warisan, di situ yang sekarang kita mau coba melihat di mana apa reaksinya. Jadi kalau hukum Taurat itu bahwa saya memukul orang, ya. Untuk mengampuni dosa saya harus bawa burung dara. Tapi kalau saya memperkosa perempuan, bukan burung dara, tapi kerbau mungkin 20 ekor. Itu disitulah yang dimaksud dengan apa ketentuan hukum Taurat itu. Oke Pak, oke baik, ini saya masuk sedikit ya. Berarti dulu di Perjanjian Lama, ketika orang itu berbuat dosa, maka diberikanlah hewan 2 lembu jantan kan? Ya, seperti itulah. Itu menghapus dosa. Oke. Ya, itu ritualnya. Oke, sabar. Iya, sabar. Nah, ketika hewan itu dibun-bun, setelah itu hewan itu metong kan? Nah, itu. Dan dosanya ditebus karena melakukan seperti itu kan? Ya. Itu hewannya 3 hari bangkit atau tidak? Enggak, dibagi-bagi, dimakan, disate kan dagingnya. Oh. Kan dibagi-bagi. Kayak daging korban, Iya, oke. Berarti hewannya tidak. Oke, itu berarti nama penebusan karena hewannya tidak bangkit ya. Iya, nah, tapi kenapa ada lemak yang dibakar? Ada yang lemak yang dibakar. Iya. Apakah boleh yang ketika yang ada mati di kayu salib menebus dosa itu 3 hari bangkit? Bolehkah kita bakar-bakar dagingnya? Oh, enggak. Kenapa enggak? Sama-sama penebusan dosa. Enggak, karena tidak ada perintah seperti itu. Kan berdasarkan peraturan, ketentuan. Oke, baik. Berarti hewan-hewan dulu ketika dikorbankan penebusan dosa kan 3 hari tidak bangkit. Kenapa itu yang mati di kayu salib 3 hari dia bangkit? Berarti dia tebus dosa 3 hari saja. Kok 3 hari saja? 3 hari dia bangkit kan? Ya kau tafsirkan seperti itu ya boleh-boleh aja. Gak apa-apa. Kau tafsirkan seperti itu kan? Kan gitu loh. Kau kan... Ya kau bisa saja, sah-sah saja tafsiranmu, tapi tafsiranmu adalah tafsiran subjektif yang tidak masuk di dalam kategori. Enggak loh, sebenarnya Bang Roster nggak salah. Kalau di Perjanjian Lama kan tadi hewan tadi kan nggak bangkit lagi. Iya, bukan dalam gitu, menebus dosa. Nah, kalau yang mati di kayu salib tadi kan bangkit 3 hari, itu loh. Ini bisa juga. Tadi kan perbuatan yang dilarang oleh Tuhan itu kan membangkang. Sama kayak gini loh, kamu tidak boleh mengawini istrimu yang sudah kamu ceraikan, ternyata masih dikawini, itu dosa juga. Kalau istri hamil masih boleh toh di apa? Tidak boleh sebenarnya mengawini istri yang sudah diceraikan, itu dosa. Kalau yang hamil? Betul nggak? Ternyata masih dikawini, itu nggak boleh. Berarti itu membawa dosa waris gitu, pembangkangan itu. Coba kakak aku tanya dulu, secara Islam manusia pertama itu di mana coba? Tinggalnya di mana? Di dunia apa di sorga? Di surga. Kalau menurut konsep Islam. Terus kakak kenapa kenapa ada di dunia? Ayo jawab. Lucu loh, nanya apa orang ini? Oh, dalam konsep kami Nabi Adam itu diturunkan ke bumi, ke dunia karena sebagai khalifah. Awalnya. Ya karena dia diturunkan ke dunia oleh Tuhan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi khalifah di bumi. Kan di sorga betul. Iya betul. Terus kenapa kakak ada di dunia, kok nggak di sorga? Ya karena Nabi Adam itu diturunkan di dunia oleh Allah untuk menjadi khalifah di bumi. Bukan, karena kamu bukan keturunan Adam lagi, kamu keturunan Nuh sudah.
Karena kan yang berbuat dosa kan si Islam lucu loh. Lanjut. Oke, sabar. Yang berbuat dosa kan si Adam. Iya, sabar. Terus kenapa Oke, kakak sabar. ada di dunia? Oke, sabar. Raja tanya. Di surga. Iya, sabar dulu. Ya. Sabar. Nah, kalau menurut kekristenan, Nabi Adam diciptakan di mana? Di mana? Enggak, secara kaidah Islam aja. Nanya pula dia di mana katanya. Terus kakak Kalau menurut kekristenan, Nabi Adam diciptakan di mana? nggak tahu. Astagfirullahaladzim. Ini bukan keturunan Adam, ini keturunan si Bilos nih. Keturunan lu sudah kalian semua. Katanya, tapi dia sosok bunda kasih pemaparan, sosok tahu dia tentang Islam. Tidak bisa bagaimana ini? Masa kau datang ke sini kau hanya bilang tidak tahu. Aduh, bahaya kau. Masa bukan? Harusnya kau kan di sorga lo, Ding. Coba host masuk host. Host lagi sholat ya? Bun, host lagi sholat. Jangan panggil host. Sabar, begini tanya dengar tanya. Maghrib dulu Bang Lodi, maghrib. Oh iya, lanjut host, maghrib dulu. Kalau harusnya loading kan di Iya, sabar sorga. dulu tanya. Kenapa ada Iya, di sabar dunia? dulu saya tanyakan. Sabar Pak tanya satu-satu. Begini Loading tanya. kenapa di dunia? Kan yang berdosa kan. Iya, dengar dulu tanya. Sebentar Pak tanya, ya Allah. Susah kali ngatur. Dengar dulu. Sabar, lanjut Pastor Rodin. Dengar dulu. Begini. Babi dengar dulu. Pak Tanya di mana tulisan Pak Tanya? Enggak taunya. Sudah dibilang sabar dulu, dengar dulu. Saya bilang di mana Pak Tanya? Enggak taunya tanda tanya itu yang bingung aku. Begini, Wajib roster. bodoh ya. Nabi Adam diciptakan di mana, roster? Ya di dalam Alkitab disebut di Taman Eden. Taman Eden itu di mana? Ada di Irak, di Ur Kasdim. Di bumi, masih di bumi. Nah, Iya. coba mana datanya? Iya, Saya dapat mana datanya? Di Irak. Mana? Di Irak. Mana Irak di mana? itu. Mana ini Taman Eden? Saya cari di mana coba Taman Eden? Iya, kau Taman pergi Eden apa? mana Cari nih? dulu apa? Ada Sungai Tigris, ada Berarti Sungai Nabi Tigris. Adam orang Irak berarti. Taman Eden Ada ada di dua, situ, satu di ada Bandung nih. Coba di mana? ada Sungai Efrat. Ada mana ini? Enggak, tanya Kalau dulu ada ke Bandung, Irak. Sungai berarti Efrat, istrinya Sungai Ibu Daratista. Tigris itu ada di situ di Irak dia. Jadi Mana bukan- Taman bukan- Eden? Di mana ini? Bukan di Google, surga cuma Taman ada di Eden. Bandung, Taman Eden itu bukan di surga, bro. Memang ada orang Bandung. Ada di Irak Ini. ya. Itu ada tuh, ada Ini Bandung. ada Sungai Efrat. Ini Bandung. Ada Sungai Tigris. Ini Bandung. Itu- Sabar, itu- ini Bandung nih. Itu kan Taman Edenmu. Itu kan Taman Edenmu. Taman Edenmu itu Berarti kan. ada berapa Taman Eden di dunia? Apanya? Ya bisa banyak. Ada berapa Taman Eden di dunia? Ya bisa banyak. Berarti Adam banyak. Terserah kau mau banyak ya. Bisa juga. Karena Adam itu kan laki-laki, Hawa itu perempuan. Kamu tahu nggak Adam itu Bagaimana laki-laki? kalian ini? Kamu tahu nggak sebutan Kalian. Adam itu ke laki-laki dan Hawa itu perempuan? Kau ini bagaimana? Tanya Adam laki-laki, tanya Adam perempuan. Kau pikir saya ini anak SD? Loh, Yang seharusnya kau itu bagaimana? Adam itu emang namanya ke Adam itu kan jenisnya. Sabar dulu, Rosta ini juga nggak nyambung, Bun. Gimana Adam ini? Adam dibilangnya itu bukan nama, jenis katanya Bang. Jenis itu. Jenis. Astagfirullah. Hawa itu Kalian perempuan. ini memang menghina sekali para nabi kalian. Ular tua itu iblis. Inilah teman-temannya, inilah ajaran-ajaran sibilis yang selalu menghina para nabi itu ajaran Kristen. Jangan kau bilang iblis kukutuk kau nanti jadi cacing. Tidak, kalian itu sibilis. Iblislah bapakmu. Itu jelas dalam Adam Bible ini itu. betul. Adam Iblis dibilangnya lah bapakmu. jenis pula. Iya, Adam itu jenis. Inilah ajaran-ajaran iblis sehingga mereka mengatakan apa? Mereka Jadi kalau- mengatakan apa? kalau- Seluruh para nabi itu harus berdosa. Karena kenapa? Itu ajaran si iblis. Karena iblis tidak mau manusia itu dalam kebaikan. Makanya di Bible itu semua berdosa, semua berdosa, semua berdosa. Orang anak yang dikasihi, dikaruniai, mereka mengiyakan kutuk. Iblis, kau paham kah iblis itu siapa? Selamat sore, host. Ya, selamat sore Elpan. Coba jelaskan dulu ke saya iblis itu apa? Siapa? Izin dulu Bunda sapa dulu ya, Pastor Roding ya, bentar ya. Ya, lanjut. Ya, selamat sore Pak Donil.
Ya, satu-satu ya bicaranya ya, izin. Pak Donil dari mana? Muslim atau nggak boleh Kristen? meludah sama cakap kotor lah. Ya, baik. Pak Donil dari ini mana? Si nomor Muslim 6 atau ini Kristen? Manusia, saya menjustifikasi manusia. iblis. Oke, kalau gitu Bapak manusia di bawah aja ya. Iya. Ya, dengar aja di bawah, manusia cukup mendengar di bawah. Ya, selamat sore Pak Efran. Pak Efran, selamat sore. Selamat sore, host. Ya, Pak Efran izin Bunda tanya ya, Muslim atau Kristen? Karena ini kita komalnya kan komal dialektika ya. Jadi Kristen, kita ya komal debat lintas agama. Diskusi santai aja kita, oke? Jangan menghujat, santai aja ya, boleh ya? Boleh. Jelas loh, Oke. Kristen nggak pernah menghujat. Iya, betul. Baik, lanjut. Silahkan. Iya tadi yang dia bicara iblis terus Bang Charles mau masuk aja Bang Charles. Silakan, apa tema kira-kira? Ini ada satu lagi Bang Tabib. Selamat sore Bang Tabib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Bunda. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat sore bagi Oten. Selamat sore. Sore. Ya, oke, silakan. Sekarang kita kasih waktu ke Pak Efran dulu ya. Bang Roster bisa nanti masuk ya. Pak Efran, ya kita kasih kesempatan. Silakan apa yang mau disampaikan atau dinarasikan, silakan. Enggak baru. Teman-teman yang di bawah 201 mohon tap layarnya Bang Loding naik lagi dong. Tap layar dan tolong di follow akun Bunda, ini akun yang kedua ya, karena akun yang pertama tadi kena tombak selama 7 hari. Saya pindah di aplikasi dulu yang satu. Saya pindah di aplikasi yang satu dulu Bang Loding. Saya pindah di aplikasi yang satu dulu. Oke Bang. Siap. Tunggu dulu. Bun, ini kan sudah 2 kali kena di akun yang ini. Tetapi tetap di akun yang ini, tetapi aplikasi yang satu, yang anti rungkat itu. Oke, jadi ini dirungkat dulu kita kan? Jelas sama. Iya, soalnya ada satu kata, ada beberapa kata yang. Ya, kakak buka dulu aja, nanti kakak bacakan. Nanti kita akan tahu kalau memang berbeda antara yang saya baca dengan yang kakak baca. Kakak buka dulu, kakak baca dulu ayatnya 1 Korintus pasal 11. Seperti yang saya tunjukkan tadi, nomor 26. Kakak buka tepatnya seperti apa tertulisnya, kakak bacakan kuat-kuat. Apakah betul Tuhan di situ mati atau tidak? Mana ya satu lagi Alkitab saya? Di mana ya satu lagi Alkitabku ya? Itu aja nggak apa-apa kak. Kakak buka itu aja kakak baca. Kalau ada perbedaan nanti ketahuan kok. Sabar dulu ya kak. Tadi di situ di Alkitab yang kakak pegang itu apa? Memperingati kematian ya? Kan? Memberitakan kematian Tuhan, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Kalau di Alkitab saya jadi kemana-mana. Kalau di Alkitab saya dia bilang, tertulis di sini, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku dan darahku. Ya. Lakukanlah baca lagi selanjutnya. Lakukanlah ini untuk mengenang. Ayat berapa kakak baca? Itu ayat berapa kakak baca? Itu yang kakak baca itu ayat berapa? Mengenang, iya. Tunggu ya kak. Ayat berapa?
Saya sih di apa masih berbeda karena nggak baca dulu baru kita tahu gini loh sayang. Sayangku cintaku gini. Nggak masalah sayang, mau Katolik kek, mau Ortodok kek, asal Anda baca ayat yang saya maksud, kita bisa tahu berbeda atau tidak. Baca di tepatnya di 1 Korintus pasal 11 26 sayang, coba. Ini coba ya, yang ayat 26-nya. Ya, baca yang ayat 26-nya. Tuh, ini ya Kak ya. Ini ya Kak, nih. Yang ini. Untuk mengenang daku, untuk bukan kematian sih kalau di Alkitab saya, bukan kematian. Coba sebentar coba arahkan kameranya dengan baik dan benar ke kitabnya. Saya mau lihat ayat 26-nya Kak. Ini Kak, ayat 26 Kak. 1 Korintus mana? Kitab Korintus mana? Saya pakainya kitab saya Katolik Kak. Iya, kakak mau Katolik, mau Ortodoks sekalipun kita surat-surat Korintus itu sama Kak di mana-mana. Kakak coba buka 1 Korintus pasal 11 nomor 26 aja. Kakak buka aja dulu. Mau Katolik, mau Ortodok Yunani, Ortodok Arab, Ortodok satu lagi Oriental ya, Ortodok Timur, tetap sama. Korintus tuh ada. Bicara deuterokanonika, memang beda antara Protestan dengan Katolik karena orang Katolik, orang Protestan tidak menerima deuterokanonika seperti Makabe, kitab Yudas Makabe itu, atau kitab apa satu lagi tuh, aduh lupa tuh, beberapa kitab deuterokanonika tidak diterima oleh orang Protestan. Tapi kalau surat-surat surat-surat Korintus ya diterima. Mau lari kemanapun ya sama aja, karena itu kan doktrin fundamental di Kristen gitu loh. Tapi kakak ini dia sudah menolak Tuhan itu bisa mati. Masalahnya Yesus mati. Nah kalau di Katolik sendiri diterima nggak Yesus mati? Udah dibaca belum? 1 Korintus pasal 11 26 tadi. 1 Korintus 11. Kan itu yang kita bahas Kak. Kita kan ngebahas itu dari tadi kakakku yang cantik. Only you. Na 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 na. Sampaikan ke kakak nih, sebentar saya sampaikan ke kakak. Ya, ini yang dialami oleh Yesus Kak dulu Kak. Informasi. Iya, kakak tahu nggak? Ini yang dialami oleh Yesus dulu, ini yang dialami para nabi-nabi dahulu, bahkan lebih parah lagi, bukan seperti ini tepatnya, ini masih kecil Kak. Mereka dipersekusi ketika mereka mengajarkan orang lain untuk pintar. Nah, ini juga yang dialami para filosof seperti Galileo, Hipatia, Kopernikus. Mereka ingin membuat orang pintar, mereka dihakimi sama orang banyak pada waktu itu. Kalau kita manusia yang tahu bahwa yang kita lakukan benar, tidak perlu takut. Kenapa? Kristen justru diajarkan Yesus pikul salib. Nggak usah takut, kecuali kita tidak benar. Kalau kita tidak melanggar kitab suci, tidak melanggar undang-undang, nggak perlu takut. Ngapain takut? Apalagi ini hak kakak. Iya. Kakak sama netizen Indonesia emang terkenal gak? Netizen Indonesia terkenal. Putin aja takut gak? Jangankan kakak, Putin aja takut insya Allah ya. Jadi gak usah. Kalau kakak betul-betul jujur dengan diri kakak,
kakak betul-betul ingin mengajak, kakak berpikir kepalanya betul-betul ingin kritis, ngapain takut? Kakak suruh anak sekolah, di sekolah anak disuruh kritis, disuruh untuk pintar. Nah kita sendiri nggak mau kritis, nggak mau pintar. Jadi kalau kita beragama itu, saya akui agama itu memang warisan dari orang tua. Tapi kan kita dikasih kognitif, kita dikasih hati nurani. Apakah betul agama yang diberikan orang tua kita itu adalah agama yang benar? Bagaimana cara parameter menentukan dia benar atau tidak? Kok banyak agama nih? Masa agama semua benar? Kan tidak. Maka Tuhan yang maha pencipta langit dan bumi ini, yang sayang sama kakak, hari ini mengizinkan kakak naik ke komal ini. Bukan berarti nggak ada maksud itu. Karena ketika saya sudah beritakan kepada kakak apa yang benar tak terbantahkan menurut perspektif universal. Kenapa saya katakan perspektif universal? Karena kebenaran itu kak, definisi kebenaran adalah ketika ada statement yang tak terbantahkan, koherens dengan realitas, atau ada pembuktiannya, itu masih dikatakan benar. Tapi ketika kakak bilang gini, di kitab saya tertulis bahwa dia mengaku Tuhan, ternyata tidak ada tertulis sama sekali, itu namanya kebohongan. Tapi kalau saya katakan, di kitab Anda tertulis dia adalah nabi, dia utusan, dia manusia, itu bukan kebohongan, tapi itu realitas yang ada. Maka statement saya bisa dikatakan kebenaran. Begitu kakakku yang cantik. Tapi nggak apa-apa sih, saya tidak paksa. Silakan kakak bertanya saja boleh, ataupun kakak mengalihkan topik juga boleh. Saya tidak membebankan saudari saya non muslim di sini. Kalau kakak ngobrol sama saya juga nggak apa-apa. Kakak ngobrol santai juga nggak masalah. Sorry yang tanya saya sholat maghrib atau enggak, wilayah saya beda dengan waktu Indonesia Barat. Dari tadi maghrib di sini saya di waktu Indonesia bagian timur ya. Makasih udah ngingetin ya, tapi saya bukan berada di wilayah waktu Indonesia Barat. Gak apa-apa, kakak mau kesini mau nanya aja atau gimana? Nanya aja juga gak apa-apa. Saya gak akan bahas agama kakak deh. Halo kak, saya gak bahas agama anda tanya Islam aja deh. Tanya aja juga gak apa-apa. Silakan, ada pertanyaan tentang agama Islam? Tidak ada pertanyaan, cuma kadang di diskusi ini setiap orang kan punya keyakinan, punya hati, punya kenyamanan di agama itu. Lalu jika saat orang itu sudah nyaman, sudah ya dia tidak terjadi apa-apa, hal-hal yang buruk gitu ya. Kenapa harus diungkit-ungkit tentang keimanannya? Oke, saya jawab ya. Boleh saya jawab ya? Sebenarnya di sini yang memilih masuk ke komal ini itu kakak sebenarnya. Sebenarnya tanpa sadar kakak yang sedang berusaha untuk mendekatkan diri kakak kepada orang-orang yang membahas agama. Coba kakak fokus ke saya dulu, saya terganggu jadinya. Kakak ngomong sama saya tapi kakak nggak fokus. Mungkin kakak urus dulu keluarga mungkin? Ya, karena sudah. Saya percuma rasanya. Oke. Lanjut kak. Jadi ketika kami di sini sebagai orang yang berakal, sebagai orang yang berpikir, punya hak untuk belajar dan mengajar, dan kami membuka ruang dialektika untuk siapapun saudara kami yang mau bergabung. Bukan berarti kami mengungkit-ungkit, bukan, tapi kami memberikan hak kepada saudara kami yang berbeda keyakinan untuk sama-sama dapat ilmu bersama kami. Niatnya baik ini. Nah, ketika kakak naik ke sini, maka kami sudah tahu kakak ada maksud. Maka saya tanya dulu nih, maksud naik ke atas itu ngapain? Maksudnya janganlah ada yang seperti ini lagi gitu. Oh gitu. Saya jawab. Tunggu dulu kak. Baik. Siap. Kristen ya. Di Kristen juga saya masuk. Saya ngomong ngapain sih gitu? Ngapain sih aku gitu sih? Maksudnya yang toh pada akhirnya kematian kita itu tanggung jawab kita masing-masing gitu di alam sana ya. Apa yang kita perbuat. Betul. Tapi izin, jangan halangi kami untuk mengasihi orang lain ya. Kalau kakak egois dengan keselamatan kakak sendiri nggak apa-apa. Saya nggak mau egois. Saya mampu membuktikan kebenaran agama saya dan saya ingin membaginya. Makanya saya ikut buka komal diskusi, saya masuk ke komal diskusi karena saya percaya diri bahwa agama saya benar. Saya ingin berbagi dengan orang-orang yang belum benar. Kenapa? Saya nggak mau selamat sendiri. Jadi apa yang kami lakukan itu sebenarnya untuk kasih kepada orang-orang yang belum berada di jalan yang lurus. Nah, justru saya aneh sama kakak. Kalau kakak betul-betul mencintai agama kakak, kenapa kakak nggak mau membahas depan publik? Padahal Yesus berkata, sampaikanlah Injil ke seluruh makhluk.
Gimana cara menyampaikannya kalau kita nggak diskusi, Kak? Justru dengan diskusi terbuka ini kita tidak bisa berbohong karena orang menyaksikan kita menjadi saksi. Kalau kita berbohong kita dihakimi secara sosial. Kita akan terdokumentasi oleh sosial media, maka sulit untuk berbohong. Kenapa kami berani untuk membuka koma dan ditanya? Karena kami yakin yang kami sampaikan benar. Sedangkan kita sudah buka cam saja, Kak, masih banyak orang yang berani berbohong di tempat loh, Kak. Nah, jadi kalau Kakak bilang, Mbak jangan bahas gini. Pertama, kalau saya tidak bisa dilarang karena saya mahasiswi, prodinya komunikasi penyiaran Islam. Saya belajar kristologi. Ini hak saya sebagai mahasiswi. Pertama, yang kedua, kalau ini dilarang justru ini menghentikan jalannya Undang-Undang Dasar dan jalannya program pemerintah. Apa program pemerintah? Yaitu salah satunya mencerdaskan anak bangsa. Salah satu mencerdaskan anak bangsa itu caranya dengan cara apa? Deep dialogue. Dialog ini adalah metode belajar mengajar yang divalidasi dalam dunia akademik. Jadi kalau seandainya Kakak larang kami untuk deep dialog, Kakak sedang merongrong kemerdekaan kami dalam berpikir. Ini disebut dengan menjajah pemikiran orang-orang. Karena apa? Kemerdekaan di dalam Indonesia ini bukan hanya fisik. Nggak, iya dong kalau seandainya gini, Mbak jangan bahas-bahas dong. Artinya kami dikekang dong. Sementara ada kebebasan berbicara. Kita demokrasi. Begitu sayang. Permintaan yang lembut bukan dengan paksa. Iya, tapi kan saya juga lembut bilangnya sayang. Itu berarti saya memaksa. Saya kan hanya. Nah, saya bilang. Iya, saya bilang kalau Kakak melarang. Sebenarnya kalau ada orang yang melarang orang lain berbicara, ya meminta lah. Masih saya dengan tegas. Ya meminta lah. Nah kalau gitu saya jawab gini aja deh. Permintaan Kakak nggak bisa saya penuhi. Ya udah gitu. Udah. Siap-siap. Ya udah deh. Kalau gitu saya ganti bahasa Indonesianya. Terima kasih udah dikoreksi. Saya ganti. Mohon maaf permohonan Kakak tidak bisa saya penuhi gitu. Penjelasan Kakak sudah masuk akal. Salah satunya adalah Kakak mahasiswi. Itu memang jelas. Karena itu akan meningkatkan kualitas Kakak juga dalam hal sebagai mahasiswi, ya kan? Karena kan dialog dengan berdiskusi kan Kakak banyak juga pengetahuan baru yang Kakak terima. Pasti. Ya. Lalu yang mau saya tanyakan, aduh suami saya ini riuh banget Gak apa-apa. Urus apa? Jangan sampai berantem sama istri nanti gara-gara masuk koma diskusi loh. Salam ya. Bilang ya, salam buat keluarga ya, mudah-mudahan sehat selalu lah. Siap kakakku ya. Buat kakak juga ya. Kakak juga salam toleransi, sehat-sehat ya. Bahagia di dunia karena di akhirat belum tentu gitu maksudnya. Iya. Kalau di dunia bisa bahagia ya, di akhirat belum tentu gitu. Nikmati kebahagiaan di dunia selagi bisa, kan begitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa tadi Uni lama? Chris over. Enggak lah. Chris over. Halo Chris over. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh Islam? Muslim ya? Iya Muslim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Oke, ada yang mau disampaikan Chris? Over? Boleh tanya sedikit nggak Uni? About? Jadi pengen tahu aja sih. Misalkan. About what? Ini terkait agama Yahudi ya? Ya. Misal nih Uni. Kalau ada orang Yahudi yang sampai sekarang masih menjalankan perintah, misalkan hukum Taurat gitu ya, dia taat terus tidak menuhankan selain Allah Subhanahu Wa Taala, itu gimana tanggapan Uni? Apakah dia akan selamat juga di akhirat? Di dalam Islam jelas tidak menerima kenabian, kerasulan Nabi Isa dan Nabi Muhammad itu kafir. Tapi tidak semua orang kafir itu syirik. Karena syirik dan kafir itu penekanannya beda. Kafir menolak, syirik menyekutukan. Kalau Kristen ini kan kafir, syirik, zindik, jahil, bahlul, banyak. Gelarnya banyak. Kalau Yahudi kan kafir, fasik, keluar. Jadi
Ada istilah-istilah begitu tuh. Dolalah sesat, fasik keluar, syirik menyekutukan, kafir menolak atau menutup diri.